mengatakan kalau Gibran ini pendiam tapi menjawab oke, ya. Terbukti tadi malam juga diragukan kan, setelah berhasil yang pertama tempo hari dan yang tadi malam itu Gibran nggak ada ininya, belum ada tandingannya lah. Artinya Prof Mahfud pun sama Cak Imin pun hanya bisa senyum, ya. Artinya diakuin kebolehannya Gibran. Artinya itu yang dibilang semakin tinggi ilmunya semakin dia merendah, itu adalah pada Gibran. Iya, saya pikir memang Prabowo ini kan menjembatani, yang mudah-mudahan menjembatani nanti kan berapa tahun lagi kan yang tua-tua itu kan udah pada pensiun lah, saya bilang udah uzur lah, ya, udah kita bilang sudah tidak lagi pas untuk memimpin Republik ini. Yang muda sekarang memang dituntun melewati jembatan itu supaya di 2045 Indonesia emas itu sudah memang mapan semua gitu. Jadi kalau di awal semua anti Gibran segala macam kan kita tahu itu produknya paslon 1 dan paslon 3 aja, pengikutnya lah saya bilang. Tapi rakyat sekarang sudah lihat kemapanannya Gibran dan ilmunya itu dalam tampilan beberapa kali muncul di debat cawapres. Ya itulah Gibran, ya. Kemana Mahfud, kemana Caimin, ya kita udah lihat kan, hanya tahu bercerita soal politik tapi tidak tahu seperti apa menjalankannya. Ini kan cuma banyak bacot aja. Makanya dulu ketika Megawati ketemu Jokowi kan, rakyat juga meragukan kan, terlalu diam, senyum, dan kalau orang bilang pelengak-pelengok lah. Terbukti Jokowi hampir menyelesaikan 2 periode, ya, hampir 10 tahun ini mampu. Di dunia internasional pun Jokowi pun diakuin, ya. Kita lihat kan negara-negara superpower itu kan bagaimana merangkul Jokowi kan. Nah ini juga ada pada Gibran gitu. Artinya ya, buah itu akan tidak jatuh dari induknya. Nah jadi kalau dibilang Jokowi dinasti apa segala macam, ini bukan kesultanan, hanya orang-orang yang nggak ngerti lah, maka itu dibilang dinasti. Ini kan membawa tahapan-tahapan kepada bagaimana generasi muda ini tampil di permukaan seperti tempo hari memperjuangkan kemerdekaan tahun 1945. Kan itu ada 1928, 1940, itu kan semua Sultan Syahrir apa segala macam. Pahlawan-pahlawan lama itu kan juga umurnya kan sekitar segitu, bahkan ada yang lebih muda dari Gibran sekarang. Nah memang kemarin itu karena MK sudah membatasi tempo hari di Pilpres yang lalu itu, tetapi kan bukan berarti tidak boleh dirubah. Amandemen sendiri dirubah berapa kali, Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen berapa kali. Kalau soal MK segala macam, ya udahlah, ini politik membutuhkan generasi muda. Sudah waktunya generasi muda itu ditampilkan sekarang. Nah, ini ada seorang Prabowo yang berani dan siap untuk menampilkan generasi muda. Artinya kan dia ingin tongkat estafet kepemimpinan itu berjalan gitu. Jangan ujuk-ujuk yang tua-tua semua yang mau ngerebut kekuasaan ini. Yang muda pun harus kita persiapkan. Indonesia masih jauh, masih panjang ini. Begitu juga di negara-negara lain kan yang muda-muda yang tampil. Nah, sekarang kita lihat Banteng kan tidak mau kehilangan kekuasaannya kan. Sekarang goyang nih Banteng nih. Ketika yang muda itu masuk ke Garuda. Nah, saya pikir udah gantian lah, kita lihat lah. Udah Banteng tempo hari sebagai peserta yang menang 2 periode oleh Jokowi. Sekarang biarlah Gibran dan Prabowo membawa Indonesia lagi lebih maju lagi ya gitu. Artinya apa yang belum selesai dikerjakan oleh Jokowi kan ada Prabowo dan ada Gibran yang akan menyelesaikan itu. Ketika Gibran sudah tampil di publik dan di mata dunia, terbantahkanlah bahwa apa yang selama ini dinyinyirkan oleh paslon 2, pengikut paslon 1, paslon 3 itu udah terbantahkan ya. Ternyata Gibran itu hebat dan punya ilmu yang memang baru sekarang inilah dia keluarkan.
Jadi jangan menganggap si Gibran itu seperti anak kemarin, anak yang masih perlu disusuin segala macam. Tidak, Gibran sudah saatnya menjadi yang dewasa dan dia bisa mengimbangi apa yang bisa dibawa oleh Prabowo. Gibran bisa mengimbangi, nggak timplang kok. Kemana Prabowo dia bisa ngimbangin gitu. Ya cuman memang ya itu tadi antara yang senior dengan yang junior. Ya sudah saatnya yang junior ini ikut tampil di Republik ini. Ya artinya nggak usah lagi besar-besarkan. Memang Gibran itu kebetulan lahir dari keluarga dan anaknya Jokowi. Nggak salah dong kalau dia punya kemampuan, kenapa nggak diorbitkan? Kita kan bukan cari yang cuman bisanya nyinyir, bisanya ya menganggap bahwa Gibran itu tidak punya kemampuan apa-apa. Ternyata kan kita udah lihat di uji coba ya di publik, ternyata Gibran bisa diandalkan dan memang patut kita dorong ke permukaan, dan sudah waktunya kaum milenial itu mengambil alih kepemimpinan dari orang-orang yang memang sudah kita bilang berumur. Jadi oke, sekali lagi saya sebagai praktisi hukum ya, sebagai juga pendukung paslon 2, saya akan katakan bahwa akan terjadi satu putaran untuk pemenangan Prabowo Gibran. Saya pikir nanti yang paslon 1, paslon 3 itu jadi oposisi yang bisa mengkontrol, menjadi check and balance. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan rakyat akan bangkit untuk tetap menjaga dan datang ke TPS pada 14 Februari mencoblos Prabowo Gibran.